tentang ciri-ciri wanita penghuni neraka. Bicara soal neraka, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka ini satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang kafir dan kalangan ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Dan posisi neraka itu di bawah dasar bumi, sementara posisi surga itu di atas langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di taman-taman surga, majlis-majlis zikir dan ilmu. Semoga dengan duduknya kita di majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan berkahnya kepada kita, karena tidaklah seseorang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali akan diturunkan kepada mereka rahmat, kemudian barakah, dan nama kita akan disebut-sebut di hadapan makhluk yang ada di langit sana. Pembahasan yang diamanahkan di pagi hari ini, kita akan membahas tentang alamat atau ciri-ciri wanita-wanita yang akan menjadi penghuni neraka dan wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga. Tentu pembahasan ini sangat penting, karena seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, selama hidup di dunia dia tidak akan kenyang untuk beramal saleh sampai kedua kakinya menginjakkan di surga. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau hanya satu kakiku yang masuk ke dalam surga dan kaki yang satunya belum menginjakkan surga, aku belum pernah merasa aman sampai dua-duanya menginjakkan surga. Artinya seorang muslim ataupun muslimah tidak boleh kenyang dalam beramal selama masih hidup di dunia, sampai betul-betul kedua kakinya betul-betul menginjak surga. Baik, kita akan masuk pada tema yang pertama tentang ciri-ciri wanita penghuni neraka. Bicara soal neraka, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka ini satu tempat
yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang kafir dan kalangan ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Dan posisi neraka itu di bawah dasar bumi, sementara posisi surga itu di atas langit. Bicara soal wanita-wanita yang akan menghuni neraka ini, sebenarnya Bu, wanita masuk surga itu lebih mudah dibandingkan laki-laki. Saya ulangi, wanita kalau ingin masuk surga itu lebih mudah dibandingkan laki-laki meraih surga. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi ats-tsamaniyati syi'ti." Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, kemudian yang kedua menjaga puasa Ramadannya, kemudian yang ketiga menjaga kemaluannya, dan yang keempat taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, silahkan masuk surga dari 8 pintu yang kau sukai. Subhanallah. Laki-laki masuk dari 8 pintu itu bukan mudah, tapi wanita mudah dan dipersilahkan masuk dari 8 pintu surga sesuai yang ibu-ibu kehendaki, asal melaksanakan 4 perkara. Pertama, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, menjaga puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Dan yang keempat, menjaga atau taat kepada suaminya. Pertanyaan pun muncul, lah yang menjaga sholat kan bukan hanya perempuan, laki-laki pun harus menjaga lah. Masa perempuan saja yang menjaga sholat? Ataupun puasa Ramadan, laki-laki pun harus menjaga juga lah. Kenapa kemudian yang ditekankan perempuan di sini? Jawabannya, karena laki-laki itu tidak mengeluarkan darah haid. Laki-laki kalau mengeluarkan darah haid itu namanya LGBT. Lah karena wanita itu mengeluarkan darah haid, sehingga sewaktu-waktu dia akan keluar. Kalau sampai tidak tahu kebiasaan keluar darah haid itu, bisa saja dia meninggalkan sholat dengan sengaja, dan itu dosa besar. Pamannya nih, dalam 1 bulan mungkin ibu yang ada yang keluar haid di awal atau di akhir bulan, ibu sudah tahu jadwalnya, bahwa dalam minggu-minggu ini pasti akan keluar darah haid. Lah karena ada kebiasaan, terkadang seorang wanita itu terkadang nggak perhatian soal itu. Datang waktu zuhur, tahu ini waktu-waktunya haid nih, akan keluar, entah mungkin ibu merasa mulas atau apa gitu kan, mesti ada tanda-tanda kan. Tapi ibu biarkan saja, nanti kan zuhur masih lama, masih jam 3. Akhirnya kemudian ibu sholat zuhur 2:30. Ketika mau sholat zuhur 2:30, keluar pula darah haid. Akhirnya ibu meninggalkan sholat kan, karena melalaikan sholat. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari situ kenapa kemudian Islam sangat menegaskan kepada para wanita untuk menjaga sholat. Kalau sudah tahu dekat-dekat waktu haid itu, jangan pernah mengulur-ngulurkan waktu. Dikhawatirkan kalau mengulur-ngulur waktu tadi, mau sholat tiba-tiba keluar darah haidnya. Sama dengan puasa, mengqadha puasa kan, setiap Ramadan pasti ibu punya hutang. Lah kadang-kadang membayar hutang Ramadan itu
ada seorang wanita yang malas sampai nunggu Sya'ban tahun depan, belum dibayar-bayar hutangnya. Ketika sudah mendekati Ramadan, sibuk bayar hutang, rupanya keluar haid. Akhirnya masuk ke Ramadan berikutnya. Lah dari sini Rasul mengatakan, apabila seorang wanita menjaga solatnya, menjaga puasa Ramadannya, dan menjaga kemaluannya serta taat kepada suaminya, silahkan masuk surga dari 8 pintu surga yang dia sukai. Dari sini 4 perkara saja seorang wanita itu mudah masuk surga. Kalau laki-laki ini kan macam-macam amalannya, itu masuk surga itu berat. Tetapi masalahnya, wanita ini dimudahkan masuk surga, tapi kenapa pula yang banyak di neraka itu pula perempuan? Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW pernah diperlihatkan ketika Rasul melihat-lihat neraka itu. Rupanya kata Nabi SAW, ittala'tun nara, aku diperlihatkan neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuninya mak-mak pula lah itu, ibu-ibu di neraka itu paling banyak. Kenapa coba? Inilah kita akan bahas. Kenapa sampai wanita itu lebih banyak di neraka dibandingkan surga? Sebenarnya di surga banyak juga perempuan. Cuman kalau di surga itu kan bidadari yang banyak, memang penghuni surga. Tapi kalau di neraka itu memang wanita-wanita dunia yang masuk neraka. Baik, kita mulai. Yang pertama, hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, arba'un min ummati, atau arba'un fi ummati, min amril jahiliyati la yatrukuhun, al-fakhru fil ahsab, wat ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wan niyahatu 'alal mayyit. Qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dhira'un min jarabin. Kata Nabi SAW, ada 4 perkara terdapat pada umatku, semua adat istiadat jahiliyah. Apa itu? 1, membangga-banggakan kebesaran leluhur. 2, mencela keturunan. 3, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan yang 4, meratapi mayat. Ini yang 4. Ciri-ciri wanita penghuni neraka itu adalah wanita yang suka meratap. Kenapa kemudian dikhususkan kepada wanita coba? Karena laki-laki itu ada yang meratap, tetapi jarang. Karena laki-laki itu lebih tabah dibandingkan wanita kalau terkena musibah. Tapi umumnya yang meratap itu ya ibu-ibu, siapa lagi? Bahkan saya pernah melihat, Bu, ada orang yang meratap itu luar biasa. Jadi ada bapaknya, kalau tidak salah, bapaknya itu sedang sakit parah. Lah kebetulan koma. Entah kenapa siapa yang memulai, tiba-tiba kemudian satu keluarga nangis. Padahal bapaknya masih koma, masih belum mati bapaknya tuh. Tiba-tiba kemudian salah satu anaknya yang perempuan itu guling-guling itu, guling kiri, guling kanan sampai jabak-jabak rambut, sampai ditenangkan sama warga. Akhirnya kemudian dimasukkan ke kamar, sudah pingsan. Rupanya bapaknya tak jadi mati, hanya koma saja, tak jadi mati bapaknya. Tapi dia sudah guling-guling kayak dia yang mau mati, yang meratap itu. Kan aneh gitu ya. Makanya kenapa dahulu
Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha menikah dengan seorang laki-laki namanya Abu Talha. Lah Abu Talha itu punya anak laki-laki namanya Abu Umair. Abu Talha itu punya anak laki-laki namanya Abu Umair. Lah satu hari Abu Umair ini sakit. Abu Talha suaminya sedang safar. Akhirnya Allah takdirkan meninggal pula lah Abu Umair. Keluarganya menangis. Akhirnya kemudian Ummu Salamah mengatakan kepada keluarganya yang menangis, jangan ada yang menangis di rumah ini, keluar semuanya. Siapapun yang meratap di rumah ini keluar dari sini, dan awas jangan sampai memberitahu suamiku tentang kematian putranya, biar aku yang memberitahu, katanya. Lihat bagaimana ketabahan Ummu Salamah. Dilarang, siapa yang menangis di rumah ini keluar. Akhirnya tidak ada yang berani nangis. Setelah kemudian Abu Talha datang, subhanallah ya, Ummu Salamah ini memberikan pelajaran bagaimana ketabahan seorang istri kepada suami. Jadi dimandikannya anaknya, dikafankannya anaknya, kemudian dibaringkan di tempat tidurnya seolah-olah dia tidur nyenyak padahal dia sudah mati. Datanglah Abu Talha, namanya suami, Bu ya, kalau datang dari jauh kemudian pulang, pasti kalau punya anak yang ditanyakan anaknya dulu kan, bukan ibunya dulu. Ibunya nomor 2 biasanya, pasti anaknya dulu. Kata Ummu Salamah, jangan bang, dia sedang tidur padahal sudah mati. Akhirnya kemudian dibilang sedang tidur, jangan diganggu. Disilah kesempatan Ummu Salamah untuk melayani suaminya, padahal dia dalam kondisi tingkat sedih bagaimana anaknya meninggal, tapi ketabahannya luar biasa Ummu Salamah. Dia masak dengan masakan terlezat untuk suaminya yang baru datang dari safar. Dia berdandan dengan dandan yang cantik untuk suaminya yang baru datang dari safar. Dia pun melayani. Layaknya suami istri berhubungan di malam itu seolah-olah dia tidak ada musibah. Bisa nggak buka Ummu Salamah? Kalau ibu nggak yakin sih, anaknya meninggal dan nangis, datang suaminya makin nangis lagi. Kan itu ya. Ini tak ada tangisan-tangisan kayak gitu. Setelah kemudian tengok suaminya lelah letih tertidur sepertiga malam lah, baru dibangunkan sama Ummu Salamah. Baru cerita, bang begini, bisa nggak adik cerita? Kata Abu Talha, ya silahkan cerita. Begini bang, bagaimana kalau seandainya ada tetangga menitipkan barang, tiba-tiba setelah barang itu dititipkan, tetangga ini datang dan mengatakan, mana barang saya? Apakah kita yang dititipi barang ini menahan barang itu ataukah memberikan kembali kepada pemiliknya? Kata Abu Talha, ya jelas dikembalikan karena itu bukan barang kita. Kemudian kata Ummu Salamah, bang, kalau anak kita titipan bukan? Ya jelas titipan Allah. Kalau yang nitip ngambil redo enggak bang? Lihat bahasanya. Ya bingung mau bilang redo gimana, mau bilang marah gimana, kan itu. Mau marah juga istrinya sudah bagus, sudah baik, sudah sabar, mengajari ketabahan gitu ya. Akhirnya dia pun hanya bisa marah dipendam. Kemudian keesokan harinya datang kepada Rasul, kemudian menceritakan kesabaran istrinya, dan Rasul pun mendoakan, Allahumma barik lakuma fi lailatikuma. Ya Allah, semoga Allah berkahi engkau di malam hari ketika kalian berdua melakukan hubungan. Akhirnya Allah ganti itu anak-anaknya Abu Talha itu dari Abu Umair yang meninggal. Akhirnya banyak anak-anaknya lahir dan menjadi orang-orang hebat. Lihat ketabahan seorang Ummu Sulaim ketika menghadapi suaminya Abu Talha dan kematian putranya Abu Umair. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, gimana?
Oh gitu. Iya, cepat. Pelan-pelan aja. Iya, pelan aja. Slow saja. Oke. Nggak nyatet ya. Maksudnya biar cepat itu biar cepat kelar. Jadi cepat pulangnya ibu-ibu tuh. Oke, yang pertama andiah, kita lambati volumenya. Yang kedua, jadi wanita yang suka niyahah, ibu ya, niyahah itu suka meratap. Nangis gak apa-apa kalau ada kematian, tapi jangan meratap. Meratap itu seolah-olah menolak takdir. Seperti mamanya suaminya meninggal, kemudian mengatakan, aduh siapa nanti yang kasih makan saya, kasih makan anak saya. Seolah-olah suami yang ngasih makan. Itu namanya menolak takdir namanya. Tak boleh, apalagi sampai guling-guling kan Bu ya. Guling sana, guling sini, cakar sana, cakar sini, robek sana, robek sini, gunting sana, gunting sini. Itu masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi SAW, sinfani min ahlina lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yajidu masirata kadza wa kadza. Hadis yang kedua, kata Nabi, ada dua kelompok dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Artinya di zaman Nabi nggak ada kelompok ini, adanya di zaman kita. Yang pertama, satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, di sini letaknya para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian kalau berjalan berlenggak-lenggok, seraya kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga, alias masuk neraka, dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Jadi ciri-ciri wanita penghuni neraka yang kedua apa Bu? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa berpakaian tapi telanjang? Kita tahu bahwa kewajiban seorang wanita itu kan menutup aurat kan? Kewajiban seorang wanita itu menutup aurat. Dan itu disebutkan di banyak ayat dalam Al-Quran perintah tentang menggunakan hijab. Makanya kemudian Nabi SAW melarang sekali umatnya di zaman itu, di zaman beliau, untuk melakukan tabarruj. Sampai Allah turunkan ayat khusus, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan seperti dandanan jahiliyah yang pertama. Seperti apa dandanan orang jahiliyah itu? Ulama tafsir banyak mengatakan, jadi orang jahiliyah itu berdandan itu mereka memperlihatkan rambut depannya, kemudian memperlihatkan lehernya, kemudian memperlihatkan perhiasan yang ada di kakinya. Jadi orang-orang jahiliyah itu yang terlihat kalau dandan itu rambutnya nampak sikit dari depan, kemudian lehernya, kemudian kakinya, dan perhiasan kalung yang ada di kakinya yang ada bunyinya itu Bu. Kalau sambil jalan itu ada bunyinya dia. Itulah yang disebut dengan tabarruj. Tabarrujnya orang jahiliyah. Lah yang seperti ini saja Al-Quran turun, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan tabarruj ala jahiliyah. Padahal tabarrujnya orang jahiliyah cuma menampakkan rambut, leher dan kaki dengan perhiasan yang bunyi. Coba lihat hari ini
Wanita-wanita yang di luar-luar sana itu yang nampak apa saja? Bukan rambut saja, bukan leher saja, bukan kaki saja, semua nampak. Berarti wanita-wanita di zaman sekarang kan lebih parah dibandingkan wanita jahiliyah kan, Bu? Wanita jahiliyah itu aja dilarang tabarujnya seperti itu. Itulah dandan orang jahiliyah, masih tertutup badannya, cuman leher dengan rambutnya tampak dan kakinya. Tapi wanita-wanita di zaman sekarang semuanya nampak. Pakaian udah kurang bahan, robek-robek sana sini kan gitu ya. Kadang-kadang ketat, transparan, macam-macam. Kadang ada bukaan semuanya. Lah ini lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah. Jahiliyah saja masihlah nutup-nutup, walaupun leher sama kepala nampak gitu ya. Lah ini kan bahaya. Lah sifat-sifat wanita seperti ini kata Rasul tidak akan masuk sorga, artinya masuk neraka, padahal bau sorga itu tercium sekian dan sekian. Jangan lagi cerita sorga, baunya saja tidak. Na'udzubillah. Ini yang kedua. Wanita, ciri-ciri wanita penghuni neraka adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bahkan musibahnya hari ini, lihat pakaian-pakaian laki-laki yang dipakai perempuan. Perempuan dah pakai lepis, pakai jeans, pakai kaos itu kan. Laki-lakinya pula pakai daster. Ini kan repot. Terbalik sekarang ini ya. Jadi yang seperti ini sudah banyak. Makanya Bu, kalau punya anak perempuan, jaga. Coba dari mulai umur setahun 2 tahun itu sudah didoktrin kalau bisa ya, dikasih pakaian yang syar'i, dijilbabi, perlu dijilbabi lah, supaya anak itu sudah besar tahu oh itu pakaian dia dan itu bukan pakaian dia. Didoktrin seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Dan ini salah satu sifat yang buruk seorang wanita. Pasti ini ada, semua orang punya ini. Jadi ibu-ibu yang di sini itu semua punya ini, sifat ini. Namanya kusurul fitri, kurangnya fitrah, mengikuti perasaan, tidak bersyukur kepada suami. Ini sifat ini ada pada semua wanita. Cuman ada yang ya parah gitu ya, ada yang ringan. Dan bagi laki-laki kita, bagi bapak-bapak para suami memang diuji dengan ini yang satu. Jadi bapak-bapak itu diuji dengan kusurul fitrah, dengan perasaan wanita, seolah-olah laki-laki ini tidak pernah berbuat baik padahal sudah banyak berbuat baik. Istrinya itu butuh sama suaminya tapi mengingkari kebaikan suaminya. Inilah yang kemudian, penyakit inilah yang kemudian paling banyak wanita masuk neraka. Penyakit yang satu ini, kusurul fitri, ini paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka. Tidak bersyukur dengan suami. Perhatikan hadisnya. Nabi SAW bersabda, uritun nara, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsara ahlihan nisa, rupanya kebanyakan penghuninya pula ibu-ibu. Kemudian sahabat bertanya, Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak sedekah? Sedekah. Apa mereka tidak haji? Rajin haji. Lalu kenapa mereka bisa masuk neraka? Itu pertanyaannya. Dan kebanyakan pula di neraka. Disinilah letak kelemahannya. Kata Nabi SAW,
walakinnahunna yakfurnal ashir. Karena kebanyakan wanita itu kufur kepada suaminya. Apa maksudnya kufur kepada suami itu? Maksudnya kalau seandainya suami itu berbuat kebaikan seumur hidup untuk istrinya, tiba-tiba suami ini melakukan satu kesalahan, maka seorang wanita akan mengatakan kepada suaminya, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Ini kan bahaya. Ini kan bahasa hadis ya. Kalau bahasa ibu kan beda ya, sama aja sebenarnya. Kok ini gak perhatian, itu kan kurang lebih saja itu. Kok ini kurang sayang, kok ini cinta gak sih sama saya? Itu bahasa-bahasanya. Padahal laki-laki itu cinta kepada seorang wanita itu tidak seperti yang ibu bayangkan. Terkadang mereka diam, tapi mereka sayang. Buktinya kasih rumah, kasih uang, kasih anak, kasih ini, dibilang kak sayang pula. Coba bayangkan, anak 12 dibilang tak sayang. Udah 12 tuh mana caranya tak sayang tuh? Udah solusin gitu. Itulah kadang-kadang dulu ada cerita bu, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat. Sahabat ini orang soleh, namanya Hasan ibn Thabit. Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas ini bu, dia adalah juru bicara Nabi, jubir presiden kalau zaman sekarang. Jadi kalau Nabi itu kan punya juru bicara, namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Jadi kalau ada kabilah-kabilah datang dari jauh, dialah yang menghadapi, juru bicaranya. Orangnya hitam, orangnya pendek, rambutnya keriting, tak ada tampan-tampan belas, tidak ada. Memang ya gak tertarik lah. Tetapi dia orang soleh karena orang kepercayaan Nabi. Dia punya istri bu, cantik sekali, dan wanita tercantik dari wanita-wanita Ansar. Memang begitu bu ya. Kalau suaminya jelek, biasanya istrinya cantik. Kalau suaminya tampan, istrinya pula jelek. Ketukar-tukar gitu. Lah ini Thabit ini Ibn Qais al-Mushammas ini, ya tampangnya hitam, tahulah kan itu, pendek, tak ada ganteng-gantengnya. Istrinya pula cantik, bahkan wanita tercantik dari wanita-wanita Ansor. Jadi kalau suaminya jalan dengan kawan-kawannya jelek sendiri bu. Jadi istrinya nengok suaminya itu kalau lagi kawan berdua bertiga dengan kawannya, kok suami saya jelek sendiri, hitam sendiri, pendek sendiri, keriting sendiri. Jadi akhirnya hilang cintanya bu, hilang cintanya. Nengok kawan-kawannya kok ganteng sendiri gitu, kalau suami saya kok lain sendiri. Lama-lama hilang cintanya. Datang dia kepada Nabi. Dia mengatakan, Rasul, aku tidak mencela suamiku Thabit dari segi agamanya. Dia orang soleh, dia orang baik, tapi aku takut kufur dengan suamiku karena hilang rasa cintaku kepadanya. Aku tidak bisa melayani dia. Artinya kalau orang sudah gak cinta itu kan separuh-separuh pelayanannya kan bu. Masak aja diasin-asinkan, namanya udah gak cinta. Ya kadang-kadang dibasi-basikan, makanlah katanya. Jadi akhirnya dia mengatakan, kata Rasul, jadi maumu apa? Kata istrinya, saya mau cerai wahai Rasul. Oh jangan, enggak mau cerai. Akhirnya kata Rasul, baik, tapi tunggu dulu suamimu datang. Dipanggillah Thabit ini. Kata Rasul, Thabit, lihat tuh istrimu mau minta cerai. Ya enggak maulah, istrinya cantik. Tapi bagaimana istrinya sudah maksa mau minta cerai? Ya Thabit terdiamlah. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan kepada istrinya, maukah engkau kembalikan maharnya? Lah maharnya Thabit ini bukan biasa, hektaran kebun kurma. Zaman itu kan kekayaan dilihat dari kebun, dari kurma. Mau enggak kau kembalikan kebunnya sebagai maharnya? Kata wanita ini, mau wahai Rasul, saya akan kembalikan maharnya. Coba orang dulu itu mengajarkan kalau memberi mahar itu besar. Ya.
Kalau bapak-bapak ibu nggak yakin, paling seperangkat alat sholat biasanya. Kalau seperangkat alat masjid masih mahal, kan ada ampli, ada toa bu ya. Seperangkat alat sholat pula. Intinya bahwa akhirnya cerailah istri Sabit dengan Sabit ini. Setelah habis masa idahnya bu, akhirnya istri Sabit ini dia ingin mencari suami sesuai dengan kriteria dia, yang ganteng, yang putih, yang tinggi. Pokoknya pengen lah biar kalau suaminya jalan dengan suami orang itu tidak malu-maluin gitu ya. Dapat bu sesuai dengan kriteria. Dia dapat suami yang ganteng, yang tinggi, yang maco, yang macam-macam lah, yang parlente pokoknya lah. Masalahnya yang ganteng pula ada kekurangannya. Dia tidak bisa memuaskan istrinya di ranjangnya. Gak pernah puas. Bermasalah dengan seksualnya. Mungkin bahasa kitanya impoten atau apa gitu ya. Pokoknya gak puas lah suami istrinya. Si Sabit pula yang dibilang jelek itu, dia pula yang suka muasi. Terpikir dia, kenapa aku cerai dengan Sabit katanya. Kenapa aku cerai dengan Sabit? Akhirnya dia buat ulah, pengen menceraikan lagi suami yang barunya. Karena gak puas kan, ingin balik pada suami yang pertama Sabit. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ketika dia minta cerai dengan suami yang kedua diceraikan. Ketika hendak balik ke Sabit, Sabit sudah tak mau. Terkadang apa yang dianggap baik buruk di hadapan Allah. Apa yang dianggap buruk baik pula di hadapan Allah. Nah, inilah gambaran wanita-wanita yang kadang-kadang tidak sabar, mudah kufur pada suami. Ya, dia tidak pernah melihat suaminya apa adanya. Rupanya sebenarnya suaminya itu punya kelebihan yang kadang-kadang ibu tak tahu tuh sebenarnya kelebihannya. Hanya bisa membandingkan dari jauh. Sebenarnya suami ibu lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Ini contoh saja sejarah kan itu ya. Makanya ini yang ketiga di antara wanita-wanita penghuni neraka itu adalah wanita yang tidak bersyukur kepada suami alias kufur. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fabatat ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW bersabda, jika seorang wanita, seorang suami memanggil wanitanya, memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya suaminya ingin melakukan hubungan suami istri, namun sang istri enggan, tak mau datang, atau malas melayani, atau ogah-ogahan, atau banyak alasan, atau banyak ngelesnya. Entah karena capek lah, karena ini, pokoknya banyak kali ngelesnya. Akhirnya suaminya hilang hasratnya, yang ada dongkol marah, tidur dalam posisi marah karena tak dapat jatah. Maka wanita itu, kata Rasul, akan dilaknat sampai waktu subuh. Ustaz, tak adil. Kalau suami minta kita tolak, aku pula dilaknat. Aku minta suami tak mau pula, suami dilaknat enggak bu? Tidak, karena biasanya suami jarang nolak. Ini tanya bapak-bapak di depan. Nggak ada suami nolak-nolak tuh. Yang suka nolak-nolak kan istri. Makanya hadis ini dikhususkan kepada para wanita. Mungkin 1001 lah kalau laki-laki nolak tuh. Mungkin karena sudah tidak cinta, atau karena ada orang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 mungkin di luar tuh, jadi dingin dia kan. Tapi kalau belum ada nomor-nomor di luar itu masih panas itu bu. Ya. Artinya bahwa di sini Nabi SAW mengingatkan soal ketaatan di sini. Bukan hanya bicara soal ranjang saja, tidak. Maksudnya hadis ini bicara soal ketaatan. Karena muara pokok dari seluruh hak seorang istri kepada suami itu ada pada taat. Setelah dia taat kepada Allah, baru taat kepada suaminya. Ini saya jadi kencang lagi nih ngomongnya. Bisa bisa dilambat-lambatin ini. Ya. Gimana nih mau lambat-lambatin ngomong nih? Oke, jadi
Ini yang keempatnya. Yang kelima, jadi yang keempat ini istri yang tidak pernah taat pada suami. Yang nomor 5, hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat dalam kitabnya Imam Bukhari, tapi bukan dalam sahihnya. Dicantumkan dalam kitabnya Adabil Mufrad. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita tentang seorang laki-laki datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al." Rasul, di sana ada ibu-ibu kalau malam tidak pernah tinggal sholat malam, kalau siang tidak pernah tinggal puasa sunnah, kalau ada hal-hal yang perlu disedekahi, disedekahkan hartanya tanpa batas, dan dia pun banyak melakukan kebaikan ini dan kebajikan itu. Tapi penyakitnya satu, wahai Rasul, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya setajam silet cutter sama tetangganya, nyelekit, nyakiti tetangganya dengan lisannya. Padahal ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli berbuat baik, tapi ahli juga menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, wanita itu hilang seluruh kebaikannya. Bal hiya min ahli nar, bahkan wanita itu akan masuk ke dalam neraka, kata Nabi. Subhanallah, ya. Wanita ini masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena zalim, tidak. Wanita ini masuk neraka gara-gara lisanmu. Jadi sifat wanita yang kelima ini dari wanita-wanita penghuni neraka adalah wanita yang tidak pernah menjaga lisannya. Hati-hati ibu, ya. Ibu harus jaga lisan. Karena rata-rata ketika bicara soal dosa lisan, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi itu, rata-rata contohnya ibu-ibu. Ya, jarang bapak-bapak dicontohkan Nabi itu. Biasanya ibu-ibu tuh. Makanya kemudian Rasul mengatakan, percuma sholat malamnya, percuma puasa sunnahnya, percuma sedekahnya, kalau ibu tak pandai menjaga lisannya. Subhanallah, dosa lisan loh bisa menggugurkan pahala sunnahnya qiyamul lail, sunnahnya puasa sunnah, dan sunnahnya sedekah. Dari sini kita tahu bahwa kalau orang ingin betul-betul hijrah, apa kata Rasul? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Kalau ibu ingin hijrah ke sunnah, maka yang pertama dihijrahkan itu bukan pakaian dulu. Kadang-kadang sibuk orang hijrah itu pakaian yang dipikir itu. Nampak cadarnya bagus, mereknya bagus, branded, langsung suaminya dikoyak-koyak, beli bang, biar mantap, ya kan? Bukan, hijrah itu bukan casing. Pakaian itu casing saja. Lebih daripada itu yang harus dihijrahkan pertama kali, Bu, setelah hati adalah lisan. Ibu hijrahkan lisan yang dulunya suka ngomong kotor gitu ya. Kan ada, Bu, saya pernah dengar, Bu, ada seorang wanita itu kalau kaget itu yang diomongkan aneh-aneh, latah gitu, ngomong apa, entah ngomong jangkrik, ngomong apa gitu. Pokoknya adalah kalau yang kaget itu kan biasanya ngomong macam-macam, kadang bahasa-bahasa kotor dikeluarkan. Berarti kalau dalam kagetnya saja dia bisa mengeluarkan kalimat kotor, berarti ketika tidak kaget lebih kotor tuh ucapannya tuh. Kagetnya aja kayak gitu ngomongnya. Kan kaget itu kan refleks dia kan, nggak sadar dia ngomong kan. Entah ngomong apa yang jorok-jorok tuh. Loh, kalau kagetnya ngomong jorok, cemana nggak kagetnya? Berarti memang kebiasaan dia itu ngomong jorok kan. Makanya biasakan kalau sudah hijrah ya jaga lisan. Contoh nih, Nabi SAW satu hari menegur Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Aisyah waktu itu sedang menjelek-jelekan madunya Safiyah.
Sofiyah itu kan turunan Yahudi, putra daripada Huyai ibn Akhtab, menikah dengan Nabi. Orangnya pendek tapi cantik. Aisyah ini tinggi orangnya. Jadi istri Nabi itu macam-macam, Bu. Ada yang tinggi kurus, itu Aisyah. Ada yang pendek kurus, itu Sofiyah. Ada yang gemuk, itu Hafsah. Ya. Ibu masuk ke mana tuh? Ya. Masuk ke Hafsah berarti ibu gemuk. Ya. Masuk tinggi kurus Aisyah. Masuk pendek kurus Sofiyah. Jadi nggak perlu ibu kecil hati. Wah, saya gemuk. Istri Nabi ada yang gemuk, tenang aja. Ya. Saya udah kecil lagi, kurus lagi, ada juga tuh Sofiyah. Jadi nggak perlu kecil hati. Istri Nabi macam-macam bentuk tubuhnya, nggak semua langsing, ada juga yang gemuk. Jadi Aisyah ini merasa bangga kalau tubuh dia itu semampai kayak ya model lah kalau bahasa sekarang. Jadi dia karena cemburunya dengan Sofiyah itu, karena cantik, digibahnya pula Sofiyah di hadapan Nabi. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyata kada wa kada. Cukuplah Sofiyah ini begini dan begitu. Aisyah tidak ngomong aku tinggi dia pendek, nggak ngomong, cuman pakai isyarat, seolah-olah kalau ngomong seperti itu. Cuman pakai isyarat tangan saja, aku tinggi loh, Sofiyah itu pendek, hanya ngomong begitu. Tapi Rasul marah kepada Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamajazathu. Aisyah, diam kamu. Engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kau diletakkan di air lautan, satu dunia air lautan tercemari dengan kalimatmu, katanya. Subhanallah. Padahal sampah satu Jawa Tengah ini kalau dilempar ke air lautan, tidak mungkin satu dunia air lautan tercemar kan? Tapi satu kalimat gibah bisa mengotori semua air lautan, saking bahayanya. Padahal gibahnya Aisyah kepada Sofiyah bukan dengan kata-kata, dengan isyarat tangan, bahwa dia pendek, si Sofiyah itu aku tinggi, cuman pakai tangan saja, itu sudah dianggap gibah tuh. Makanya Allah mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah. Karena ghibah itu tidak mesti humazah, terkadang lumazah. Lumazah itu artinya mengisyaratkan atau meniru-niru jalan orang, meniru-niru gerakan orang. Umpamanya ada orang pincang di depan kita, ditirunya kita pula pincang-pincang. Itu ghibah juga, niru orang. Ya. Gerakan-gerakan orang kita tiru dan itu merupakan konotasinya buruk, itu ghibah. Jadi ghibah itu tidak mesti kata-kata, walaupun asalnya kata-kata kan begitu. Tapi yang jelas bahwa penyakit lisan ini bahaya. Kadang-kadang seseorang itu karena tidak tahan, ya kan Bu, kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak-tidak. Terutama sama anak-anak. Saya kasih nasihat Bu dalam ilmu parenting, pendidikan anak. Jangan sampai orang tua itu mengucapkan kalimat kotor ataukah doa buruk kepada anaknya. Ada seorang syekh bercerita, Bu. Seorang syekh ini bercerita. Jadi ada seorang ibu punya anak. Ini kejadiannya di Saudi sana, ya di Riyadh lah. Jadi ada anak remaja, nakal senakal-nakalnya kan. Anak-anak remaja ini, anak tanggung-tanggung ini kadang-kadang nakalnya luar biasa. Kadang jengkelin kita orang tua kan. Jadi saking satu hari itu anaknya nakal senakal-nakalnya, entah dia berantem entah apa gitu, pokoknya buat malu orang tua. Sampai ibunya mengatakan apa? Nah kalau kau tahu nakal seperti ini, mudah-mudahan ada peluru bersarang di kepalamu, katanya. Bahasanya, kalau kau tidak berhenti dari kenakalanmu, semoga ada peluru bersarang di kepalamu. Itu ngomong itu satu kali ngomongnya. Rupanya diaminkan malaikat tuh ngomong tuh. Jadi setelah anak ini tumbuh dewasa, sudah mungkin berpuluh-puluh tahun anak ini tumbuh dewasa dan sudah kuliah. Mungkin ibu ini sudah lupa juga dengan kata-katanya karena sudah dari kecil dia kan. Jadi setelah lulus kuliah, anaknya ini mendaftar sebagai anggota militer. Kita masuk ABRI, mungkin biasa di TNI Polri lah negara kita ini. Jadi ketika ada penataran,
Ya, satu barak dengan kawan-kawannya. Di situ ada pistol, disangka tidak ada pelurunya, dibuat main-main. Sama kawannya diletakkan di kepala, disangka tidak ada pelurunya, ya hanya main-main saja. Rupanya ada serongsong peluru satu di dalamnya itu. Pas dipencet, keluar meledak kepalanya. Wah, ibunya menangis. Karena sudah mendidik dia dari kecil sampai besar, sampai masuk ke angkatan. Rupanya ibunya baru sadar karena dia pernah dulu mengatakan pada anaknya semasa kecil, waktu nakal apa? Semoga ada serongsong peluru di kepalamu. Rupanya diijabah doanya setelah puluhan tahun anaknya besar. Akhirnya Allah ijabah. Maka bu, jangan mengucapkan kalimat buruk sama anak-anak. Jangan-jangan doa ia tidak langsung dikabulkan hari ini. Boleh jadi dikabulkan setelah ibu meninggal. Kita tidak tahu. Ya. Makanya kalau ibu baca biografinya Imam Sudes. Imam Sudes kan Imam Masjidil Haram tuh, ya. Itu Sudes ini waktu kecil-kecilnya bu, saya baca biografi di bukunya tuh. Itu ibunya kalau murka sama Sudes kecil itu, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor kecuali ya Sudes, daripada kau nakal kau pergi ke haram sana. Semoga Allah jadikan kau imam di situ katanya. Itu waktu kecil-kecilnya ibunya selalu ngomong begitu. Kalau nakal ngomong gitu lagi, kalau nakal ngomong gitu lagi. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, Sudes pun sudah menjadi ustaz, sudah menjadi ulama besar, diangkat jadi imam di Masjidil Haram. Itu namanya tafaul bu. Jadi kalau anak ibu itu nakal sana, nakal sana, pergi ke Masjid Sabilun Najah sana. Ya, supaya jadi imam di situ, jadi takmir di situ. Bisa saja gantiin takmir di sini nanti. Kalau sudah besar kan jadi imam di sini kan dia tahu kan itu kan kebaikan bu. Jadi jangan ngomong macam-macam. Kadang-kadang mati aja kau. Kalau kau tahu nakal sudah ku cekek kau dari bayi. Kadang ada tuh ibu-ibu yang saking jengkelnya sama anak ngomong begitu tuh. Nggak boleh bu. Ya, jadi wanita-wanita yang tidak pernah menjaga lisannya ini bahaya. Jangan sampai menjadi ahli ghibah, ahli namimah, ahli caci, ahli maki. Karena salah satu dari 5 orang yang tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat adalah wanita-wanita tukang laknat, kata Rasul. Wanita-wanita tukang laknat tidak akan dapat syafaat Nabi. Siapa wanita tukang? Yaitu kalau ngomong yang keluar binatang, yang keluar kalimat-kalimat kasar, tukang laknat. Naudzubillah. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjuha, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Kalau ada seorang istri, entah masalahnya apa tidak jelas, tahu-tahu minta cerai, haram, bahkan surga diharamkan kepadanya. Karena hak cerai itu hanya dimiliki laki-laki. Wanita itu tidak punya hak cerai. Kalau gugat cerai ya namanya khulu. Tapi kalau tolak, itu yang punya peran adalah laki-laki. Gak bisa seorang istri mengatakan aku ceraikan kau bang, gak akan. Tetap aja suaminya. Tapi kalau suami mengatakan ku ceraikan kau dek, cerai. Sungguh-sungguh cerai. Main-main cerai. Niru sinetron pun cerai. Pamannya ada nengok perceraian di TV, ditirukan pula sama suaminya. Saya ceraikan kamu. Kenapa kau ceraikan? Tuh niru di TV, jatuh cerai. Karena namanya cerai itu tidak bisa main-main. Sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, main-mainnya sungguh-sungguh, itulah cerai. Hati-hati. Ya. Jangan sampai asal-asalan. Lah seorang wanita itu tidak boleh meminta cerai karena bukan hak dia. Makanya di sini kenapa kok hak cerai diserahkan kepada laki-laki dan tidak diserahkan kepada perempuan? Coba. Kenapa? Karena biasanya
laki-laki itu, maaf ibu ya, maaf sekali lagi, laki-laki itu dia lebih berakal, akalnya sempurna dan agamanya sempurna. Itu yang melatar belakangi kenapa cerai itu di tangan suami, karena dua perkara. Suami itu akalnya sempurna dan agamanya sempurna. Lain dengan perempuan, akalnya kurang, agamanya kurang. Kenapa akalnya kurang dan agamanya kurang? Kalau waktu haid dia tidak sholat, kurang agamanya kan? Kalau waktu haid dia tidak puasa, kurang agamanya. Kalau dia haid malas berzikir, kurang agamanya. Di saat dikatakan kurang akalnya, karena wanita lebih mendahulukan perasaan dibandingkan akalnya. Kalau laki-laki terbalik, mendahulukan akal dibandingkan perasaannya. Makanya contoh mudah saja, kalau ibu dengan suami ke pasar, cepat mana belanjanya? Suami nggak tawar-tawar, ambil, balik. Kalau istri ditengok dulu, ditawar dulu, beda 1.500 tak jadi beli. Dimakinya pedagang, mahal kali mau, itu kan. Akhirnya apa? Keliling, nggak ada di situ juga, dibeli lagi juga di situ akhirnya. Kadang-kadang itu karena perasaan kan. Kalau suami tidak. Makanya suami itu kalau ngantar ibu ke pasar paling sampai parkir biasanya. Udah masuk aja gitu ya. Aku tunggu di sini aja, malas katanya. Karena kadang-kadang yang dibeli itu yang tidak dicatat, kebeli yang dicatat pula tak kebeli. Jadi beli bawa pulang pula bawa pakaian kadang-kadang. Jadi ada orang-orang yang itulah makanya karena ikut perasaan. Saya contohkan ya. Memang wanita-wanita sih kalau yang berakal ya banyak berakal juga. Tapi kebanyakan tidak berakal, ikut perasaannya. Dulu di zaman Nabi ada seorang wanita bu, namanya siapa ya? Lupa saya. Ntar dulu saya ingat dulu namanya. Ummu Hakim. Ya. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita namanya Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim itu kalau zaman dulu kan bukan main jodoh-jodohan ya. Kalau orang dulu itu kalau menikah itu main jodoh-jodohan. Kayak mungkin di beberapa tempat kayak di daerah Madura zaman saya dulu di sana itu masih lah tradisi jodoh-jodohan itu. Ya ada bagusnya, ada yang tidak bagusnya. Tapi kalau orang Arab biasa jodoh-jodohan itu dijodohkan dengan kerabatnya kan itu. Lah kebetulan Haulah bintu Hakim ini dijodohkan oleh kerabatnya pula akalnya kurang. Ada sedikit gila-gilanya dan temperamen, orangnya suka marah ya. Pokoknya emosian suami itu, sudah sedikit-sedikit gila, emosian, dan wajahnya pula tak tampan, biasa saja. Coba bu, ibu punya suami ya tampan tidak, akalnya error, pemarah bu, apa enggak batin tuh bu ya. Tetapi Haulah bintu Hakim ini dia sabar dengan suaminya walaupun suami seperti itu. Sampai dikaruniai banyak anak akhirnya dari suaminya. Padahal suami itu agak-agak gila tuh, jelek lagi, agak gila lagi, pemarah lagi. Jadi satu hari Haulah bintu Hakim ini mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat jengkel suaminya. Akhirnya saking jengkelnya suaminya mengeluarkan kata-kata yang menurut orang-orang jahiliyah itu kata-kata itu dianggap talak. Apa itu? Antika dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku katanya. Ya nanti kemudian belakangan turun surah Dhihar kan. Engkau ini seperti punggung ibuku katanya. Haulah bintu Hakim langsung menangis bu. Karena tahu kalimat itu menurut orang jahiliyah kalimat cerai. Dan dalam Islam belum ada masalahnya. Datang dia kepada Nabi. Ya Rasulullah, suami saya mengatakan begini-begini. Bahwa aku seperti punggung ibuku. Apakah aku masih halal dengan suamiku? Kata Rasul, tidak bisa, aku sudah cerai. Tolonglah Rasul, tolonglah Rasul. Anak-anakku banyak katanya. Lihat bagaimana berakalnya Haulah bintu Hakim. Dia wanita baik-baik, punya nasab, cantik, cerdas, gitu ya. Tetapi dia tetap mempertahankan suaminya. Coba kalau ibu di posisi Haulah bintu Hakim, suaminya rada-rada gila kan gitu ya. Tak cantik, tak cakep,
jelek suaminya, pendek lagi, suka marah bu. Tahu-tahu suaminya menceraikan ibu, senanglah, bagus aku ganti suami kayak gitu. Karena wanita sekarang akalnya tak tahu diletakkan di mana. Ya. Tapi Haulah ini tidak, dia wanita berakal, dia tidak pernah memandang suaminya seperti itu. Dia hanya memandang anak-anaknya. Anak-anaknya banyak. Dan dia tidak hendak mencari bapak untuk anak-anaknya karena tahu emosional bapak kandung, sak gila-gilanya bapak kandung itu masih sayang sama anaknya dibandingkan bapak bawaan. Dia berakal, tidak mau bercerai. Bolak-balik sama Nabi, pokoknya minta solusi. Kata Nabi nggak ada solusi. Subhanallah, akhirnya pengaduan Haulah bintu Hakim kepada Rasul Allah dengar. Ketika dia bercakap-cakap dengan Rasul, di sampingnya Aisyah nggak dengar apa yang diucapkan Nabi pada di sampingnya. Rupanya ketika itu turun surah Mujadilah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum, dan terus sampai selesai ayat. Satu surat turun kepada Haulah bintu Hakim. Coba lihat. Inilah wanita berakal namanya. Wanita berakal, diceraikan sama suaminya tak terima, pengen berujuk, pengen balik. Kalau sekarang kadang-kadang aneh bu. Kan Allah mengatakan apa? Wa in takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Kalau engkau takut istrimu melakukan perselingkuhan, selingkuh tidak mesti berzina. Mungkin selingkuh ya tidak taat, terlalu ngomongnya naik di atas suaminya dan begitu seterusnya ya. Apabila engkau melihat ada nusus di antara istrimu, penyelewengan dalam keluarga, kata Rasul apa? Nasihati. Kalau enggak pisah ranjang, kalau enggak pukul. Itu terakhir kan? Itu pun pukul bukan di wajah dan tidak berbekas. Tapi sekarang wanita-wanita di zaman sekarang saya bukan bercerita ibu-ibu di sini ya, maksudnya ibu-ibu di Batam sana. Ya. Tenang saja bu ya. Jadi kalau wanita-wanita di sana itu, ya nggak tahu juga, kalau kurang lebih saya tak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa sekarang itu kalau diberikan pelajaran sama suami bukan kapok, malah seneng. Yang anehnya lagi malah sekarang istri yang ngasih pelajaran suami. Kalau lagi bertengkar itu istri yang ngasih pelajaran suami, dia yang pindah kamar, bayangkan. Harusnya kan suaminya pindah kamar. Kan aneh bukan? Ini mana suami mana istri kan gitu. Ini kan wanita sekarangnya jungkir balik semua nih. Zaman dulu kalau wanita itu dikasih punggung suami, sakit hatinya sampai di sini bu, sampai di dada. Kalau sekarang kau mau kasih punggung mau enggak, mau pergi percuma kan, terserah kan gitu. Karena sudah hilang girohnya. Lah yang seperti ini nih yang sudah tidak ada. Makanya keberkahan sudah enggak ada dalam rumah tangga, karena sudah enggak takut sama suami. Jadi ini yang keenam ibu ya. Jangan sampai kemudian ibu meminta cerai, kecuali kalau memang ada yang menjadikan ibu harus minta cerai, seperti suaminya zalim, tukang pukul, KDRT, tidak sholat, itu lain ceritanya ya kan. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba minta cerai, itu haram. Ya, wanitanya terancam dengan tidak akan masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Ini juga yang keenam. Yang ketujuh, ya. Nabi SAW bersabda, hadis yang ketujuh, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Qala fa balagha dhalika imra'atu min bani Asad yuqalu laha ummu Ya'qub wa kanat taqra'ul Qur'an fa atathu fa qala ma hadithun ballaghani anka annaka la antal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafaljilat li husnil lil husni al mughayyirat khalqallahi. Faqala Abdullah wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, dia berkata, Allah melaknat siapa?
wanita-wanita yang mentato, satu, dan yang minta ditato. Yang kedua, Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu halis dan minta dicukurkan bulu halis. Kemudian juga yang ketiga, Allah melaknat wanita-wanita yang merenggangkan gigi-giginya supaya terlihat cantik. Juga Allah melaknat wanita-wanita yang merubah ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Kemudian hal ini sampai kepada seorang wanita namanya Ummu Ya'qub dari Bani Asad. Dia biasa membaca Al-Quran. Dia pun mendatangi Ibnu Mas'ud dan mengatakan, ada hadis yang telah sampai kepada aku darimu, bahwasanya engkau melaknat perempuan yang mentato, yang minta ditato, wanita yang meminta dihilangkan bulu wajahnya, atau yang meregangkan giginya, atau yang merubah ciptaan Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang Rasul laknat? Jadi laknat ini bukan dari aku, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul yang mengatakan seperti itu. Inilah wanita-wanita penghuni neraka. Disebutkan di sini 4 sifat ya. Pertama, wanita yang ditato. Lihat sekarang ini wanita-wanita ditato luar biasa. Kadang tatonya aneh-aneh. Kadang diletakkan di tempat-tempat naudzubillah yang tidak boleh diletakkan di situ. Untuk apa coba? Ada orang tato itu dari atas kepala sampai kaki, mata-matanya ditato sampai hitam itu, kayak kelereng itu matanya. Untuk apa coba? Apakah lebih baik tato itu? Tidak juga. Betapa banyak orang-orang yang menyesal setelah ditato kan, tidak bisa dihapus. Maka yang ditato dan yang mentato dua-duanya dilaknat, dan mereka akan masuk dalam neraka dan diancam dengan neraka, naudzubillah. Yang kedua, wanita-wanita yang mencukur bulu halis. Ya kan ada tuh wanita-wanita dicukur bulu halis diganti dengan spidol permanen, Bu. Kenapa nggak permanen? Takut hujan masalahnya. Kalau nggak permanen nanti luntur kan gitu. Nampak pula biji matanya, tak ada halisnya. Makanya kemudian ada orang-orang yang tidak pede dengan halis kan, Bu. Itulah untungnya ibu pakai jilbab, ada yang pakai cadar kan, nggak nampak punya alis nggak punya alis. Lebih tertutup kan, Bu. Lebih terjaga, lebih pede lagi. Cukup untuk suami ibu saja. Tapi lihat orang-orang luar itu, mereka untuk kecantikan sampai dicabuti bulu alisnya, ada yang dikikir habis kemudian diganti dengan warna. Lah ini dilaknat dalam Islam. Atau yang ketiga, orang-orang yang merenggangkan atau merapatkan gigi, mungkin bahasa kitanya pakai bekel lah sampai sekarang. Sebenarnya hukum pakai bekel itu tidak ada masalah ya, selama maksudnya adalah mengembalikan kepada ciptaan Allah. Pamannya kan ada giginya renggang, terlalu renggang, kalau makan itu beras pula keluar dari situ, ya kan? Jadi perlu diperbaiki. Nggak apa-apa kalau untuk kesehatan, makanya dibekel. Tetapi kalau seandainya giginya sudah bagus, ngapain pula dibekel-bekel? Kadang pakai kaut bangunan pula dibekelnya. Jadi kan makin aneh gitu. Jadi boleh hukum bekel itu selama dalam rangka satu untuk kesehatan, yang kedua karena untuk mengembalikan gigi. Mungkin giginya maju ke depan, mundur ke belakang, pengen disamakan. Memang harus seperti itu kondisi gigi yang sebenarnya. Tapi kalau giginya sudah bagus, sudah cantik, sudah, ngapain pula dibekel? Maka ini nggak boleh. Atau yang keempat, merubah-rubah ciptaan Allah. Sudah cantik masih juga ke Thailand, taruh silikon sana, taruh silikon sini kan itu. Akhirnya berat sebelah kepalanya. Kan banyak, Bu, yang kayak gitu tuh, pengen cantik, umurnya sudah 60, pengen awet muda lagi, akhirnya ke Filipina, ke Thailand, ke Korea, operasi di sana kan. Ya namanya sudah tua tetap awet tua, Bu, nah mungkin awet muda. Ya tua ya tua, waktunya mati ya mati. Itulah yang Allah katakan jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang itu kalau sudah ngumpul-ngumpulkan harta pasti ngitung tuh. Dan biasanya kalau sudah ngitung-ngitung harta, dia merasa bahwa harta yang akan mengekalkannya. Lihat orang kaya menurut pandangan orang miskin. Orang miskin mandang orang kaya, Bu. Kok orang kaya itu awet muda ya? Dia pula yang ngaca, kok aku awet tua, padahal dia lebih tua dibandingkan aku loh. Usia dia 50 tahun, tapi mukanya kok seperti 20 tahun.
Aku ini 20 tahun kalau ngaca kok kayak 60 tahun. Ya beda, orang kaya itu mungkin dia suka ke salon Bu, suka sauna. Ibu pula sauna depan kompor kan beda tuh Bu. Sauna depan kompor dengan sauna betulan kan beda. Yang satu keluar putih, yang satu keluar gosong kan. Maksud saya begini, orang-orang kaya itu karena mereka punya uang sehingga bisa merawat dengan uangnya kan, bedak sana, skincare sana, macam-macam lah. Akhirnya terawat sehingga usia tua kayak muda. Lah orang-orang miskin mau merawat gimana caranya? Makanya usia-usia muda kelihatan tua kan. Dari sini akhirnya ketika orang miskin melihat orang kaya, seolah orang-orang kaya itu tidak akan mati. Kok awet muda seolah gak tua-tua gak akan mati. Makanya Allah mengatakan yahsabu anna malahu akhlada, seolah-olah kekayaan yang akan mengekalkannya. Karena ada orang yang bisa merubah wajah dari tua ke muda, padahal itu tidak bisa menjamin umurnya panjang kan. Dia bisa merubah wajah tapi tidak bisa merubah takdir kematian. Gak bisa merubah takdir kematian itu. Sehebat apapun orang itu merubah wajah sehingga kelihatan muda, tetap kematian itu akan datang kepada dia. Boleh jadi ketika operasinya itu dia mati. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, tidak boleh merubah-rubah ciptaan Allah. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai kepala itu milik Allah Bu. Kita saja motong jari saja tidak boleh haram. Padahal jari-jari sendiri. Bukan jari orang kita potong, jari sendiri kita potong satu ruas umpamanya, enggak boleh. Karena jari itu bukan milik kita, milik Allah. Kita tidak boleh memutus apa yang Allah miliki. Taib, ini juga yang keempat ya, yang keenam ya, tentang wanita-wanita penghuni neraka, naudzubillah. Kemudian juga yang selanjutnya hadis dari Nabi SAW tentang wanita-wanita yang al-wasilat. Ini juga masuk wanita-wanita yang suka menyambung rambutnya. Sekarang kan banyak tuh pakai rambut palsu, pakai wig, pakai apa tuh bukan? Pakai warna pirang, warna hijau, warna apa? Rambut palsu. Ya bukan rambut asli. Itu tidak boleh. Termasuk juga hadis Nabi SAW, ayyuma mra'atin ista'tarat thumma kharajat famarra ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun kulla ainin zaniyah. Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para laki-laki sehingga terciumlah sebagian dari wewangian tersebut, maka wanita itu dianggap pezinah, wanita itu dianggap pezinah, naudzubillah. Lihat, ini yang selanjutnya adalah wanita-wanita yang mereka suka menebar dengan wewangian. Ustaz, kalau enggak pakai wangi tak enak lah, apalagi ke pengajian. Apalagi saya makan jengkol, pete, apa semua, bau badan ya ngikutin yang dimakan lah Ustaz katanya. Maksudnya begini, ya bolehlah ibu itu mandi pakai sabun kan itu. Mungkin ada sisa sewangiannya, tapi kan bukan sengaja. Kalau minyak wangi itu kan sengaja disemprotkan supaya semerbak wanginya. Makanya kenapa dilarang? Tidak boleh. Cukuplah wangian itu di rumah saja, ibu dengan anak dan suami. Kalau keluar itu ya tidak perlu. Kalau keluar ya menjaga supaya tidak bau badan penting. Tapi kalau seandainya kemudian menggunakan minyak wangi yang dengan minyak wangi itu akhirnya semerbak kemana-mana, ini sebenarnya wasilah saja supaya jangan sampai terjadi fitnah. Ya, jadi mencegah wasilah namanya saddud dari'ah. Sebelum terjadi itu dicegah dulu. Makanya Islam melarang, tidak boleh kemudian seorang wanita kalau keluar rumah itu menggunakan parfum. Tapi kalau bapak-bapak, sunnah hukumnya. Jangan terbalik, bapaknya bau gitu ya, istrinya wangi keluar. Nah, ini kan bahaya. Ya, jadi bapak-bapak ini yang harusnya banyak pakai minyak wangi, pakai celak gitu. Lah kemudian juga diantara ciri-ciri wanita penghuni neraka adalah al-mutasyabbihat birrijal. Wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini kan wanita-wanita tomboy lah bahasa kitanya Bu ya.
Jadi banyak wanita-wanita di zaman sekarang ya tadi pakaian pakai lepis, pakai jeans, pakai kaos ketat-ketat, udah kayak laki-laki. Laki-laki ke mall cari jeans habis di orang perempuan, gak ada artinya kan. Mau cari lepis, udah dibeli sama ibu-ibu. Kadang-kadang aneh. Ya, entah maksudnya apa gitu ya. Kan wanita itu punya pakaian sendiri. Kenapa kemudian pakaian laki-laki pula dia pakai? Dan ini banyak. Ya, banyak sekali perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini termasuk wanita-wanita penghuni neraka, naudzubillah. Kemudian juga al-muhallalalahu. Wanita yang ditalak oleh suaminya 3 kali. Wanita yang ditalak suaminya 3 kali. Berarti kalau ada seorang wanita ditalak 3 kali berarti tidak boleh rujuk lagi kan, Bu? Karena rujuknya seorang wanita itu ketika ditalak cuma 2 kali saja. At-talaqu marratan kata Allah. Tolak itu 2 kali maksudnya yang boleh rujuk. Berarti kalau talak sampai ke 3 kali berarti tidak boleh rujuk sampai dia menikah dengan orang lain, kemudian diceraikan dan kembali kepada suaminya yang pertama, itu boleh. Tetapi tidak boleh menggunakan sistem sandiwara, nggak boleh. Itu namanya al-muhallil wal muhallalah, dilaknat. Menghalalkan perzinahan itu tidak boleh. Contoh, ini suaminya masih cinta dengan istrinya, tapi masalahnya sudah ditalak 3. Akhirnya dia pun nyewa orang, tetangganya yang laki-laki, saya bayar kamu nikahi istri saya 1 malam, habis itu kau ceraikan. Ada yang seperti itu. Akhirnya dibayar nikah 1 malam, ketika setelah akad langsung diceraikan lagi, kemudian setelah yang habis masa iddahnya balik lagi ke suami yang pertama. Ini tidak boleh. Ini namanya hendak menipu Allah dan Rasulnya. Karena pernikahan yang kedua setelah talak 3 itu tidak boleh ada sandiwara di situ. Biarkan layaknya dia nikah lagi sampai bosan suaminya, dicerai, baru kemudian kembali ke suami yang pertama. Bukan karena sebuah sandiwara, yang penting bisa balik ke suami yang pertama. Nah, itu dilaknat wanita-wanita yang seperti ini. Nauzubillah. Ya, itu disebut muhallil wal muhallalalahu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ciri-ciri wanita-wanita penghuni neraka adalah az-zairat al-qubur, wanita yang sering ziarah kubur. Ziarah kubur itu boleh, tapi jangan sering bagi perempuan. Karena lafadznya la'anallahu zawwarat. Kalimat zawwarat itu siyagul mubalaghah dalam bahasa Arab. Artinya Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Berarti yang sekali-kali boleh, karena yang dilarang yang sering-sering. Tapi kalau laki-laki ya sunnah. Kalau bisa setiap bulan, setiap pekan, kapanpun laki-laki itu sunnah hukumnya berziarah kubur. Apalagi Nabi itu kalau ziarah kubur jarang siang, malam. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha 1 malam ketika giliran beliau, malam-malam hilang Nabi di kasurnya. Langsung suudzon Aisyah, jangan-jangan dia pindah ke istri yang kedua, yang ketiga. Akhirnya kemudian Aisyah buntuti Rasul. Rupanya Rasul ada di kuburan Baqi. Tengah malam coba ke kuburan Baqi. Kemudian Rasul pulang, Aisyah buru-buru pulang karena terburu-buru, ngos-ngosan akhirnya. Kemudian Rasul sampai, Rasul tahu Aisyah membuntuti dia, tapi pura-pura dia tak tahu. Cuman kata Rasul, kau mau kasih tahu atau Allah yang kasih tahu, katanya. Ngapain kau buntuti aku, gitu bahasanya. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa saya tadi dari kuburan Baqi. Berarti Rasul ziarahnya kapan? Malam. Nah, sekali-kali ibu ajak suami ziarah malam ke kuburan. Itu lebih sah tuh. Ya, masuk kuburan malam-malam. Tapi jangan pakai putih-putih. Jadi Nabi itu sampai ziarah malam-malam kan. Kalau kita ini lewat kuburan aja udah merinding semuanya karena. Tapi zaman dulu, kalau zaman sekarang enggak. Zaman dulu tengok kuburan itu orang takut, Bu. Sekarang orang pacaran di kuburan. Kenapa? Karena dia setannya, Bu. Ya. Jadi orang dulu kan takut lewat kuburan. Sekarang mana ada? Nggak takut lagi. Karena orang ini tidak pernah mengambil ibrah dari kematian orang sekarang ini. Hari-hari dia yang mandikan, dia yang kafankan, dia yang kuburkan, yang nggak ingat juga kalau dia akan mati itu. Sudah hilang ya kan ibrahnya.
Dan banyak lagi pembahasan tentang masalah wanita-wanita penghuni neraka, naudzubillah. Kemudian pembahasan yang kedua, kayaknya suara saya sudah habis, Bu. Kita cukupkan sampai di sini aja lah, boleh. Ciri-ciri wanita penghuni neraka kita buat tanya jawab saja, ya. Sebab kalau bicara wanita-wanita penghuni surga lama lagi, ya, bisa sampai zuhur nanti. Silahkan, Bu, kita buat tanya jawab untuk lebih meluaskan pembahasan. Ada? Oke, mana pertanyaan sekarang? Boleh? Tadi disebutkan ciri-ciri wanita penghuni neraka adalah wanita yang kepalanya belalai. Itu seperti punuk unta itu gimana? Maksudnya wanita yang kepala seperti punuk unta itu wanita yang menggelung rambutnya ketika menggunakan jilbab, itu nampak tuh gelungannya. Itu seperti punuk unta lah. Ya. Atau ada juga yang memahami maksudnya geleng-geleng kepalanya, tapi zahir hadis seperti itu, nampak gelungan kepalanya, maka diurai, ya. Wallahu a'lam. Bismillah, barakallahu fiik wa fiik barakallah. Mohon nasihatnya Ustaz, ketika seorang istri semangat menuntut ilmu syar'i, namun terkadang karena keterbatasan tenaga hingga ada beberapa hak suami yang kurang tertunaikan. Jika meninggalkan atau mengurangi belajarnya, ada rasa khawatir tertinggal dengan teman-teman yang sudah pintar ilmu agamanya. Jazakumullah khairan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, Bu. Kewajiban kepada suami atau hak suami itu jauh lebih wajib dibandingkan ibu hadir di majelis ilmu. Hadir majelis ilmu itu fardu kifayah saja. Artinya bahwa menyempurnakan hak-hak ibu kepada suami itu jauh lebih baik dan lebih berpahala dibandingkan ibu datang ke majelis ilmu. Kecuali kalau dua-duanya ibu bisa mengatur waktu. Satu sisi ibu bisa memberikan hak kepada suami secara sempurna, sisi lain ibu bisa datang ke pengajian. Alhamdulillah. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya. Kalau tidak bisa harus memilih salah satunya, maka memberikan hak kewajiban kepada suami jauh lebih afdal, lebih berpahala, karena wajib hukumnya dibandingkan ibu datang ke pengajian. Kalau soal rasa khawatir tertinggal teman-teman yang sudah pintar, insya Allah, Bu, ilmu itu rizki dari Allah. Sekarang kan dunia media juga sudah berkembang. Kadang-kadang bisa diakali direkam, minta direkamkan kawannya, atau bisa lihat dari YouTube-nya, dari live-nya, kan bisa aja, Bu. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak ngaji karena sekarang sudah ada live-nya. Ya, jadi sebaiknya lebih mengutamakan hak suami dibandingkan kemudian, karena begini, takut Ibu, takut saja. Kita kan tidak tahu yang namanya setan itu, dia akan datang kepada suami memberikan was-was. Ibu asik belajar, suami pula dongkol. Ibu asik nyatat, suami aja kelaparan gak dimasakin sama ibu, umpamanya. Kan percuma jadinya. Ibu ngaji kan untuk apa? Ibu ngaji itu kan supaya hak-hak ibu kepada suami itu terlaksana. Dengan adanya ilmu di pengajian itu ibu makin soleha kan. Bukan ibu kalau ngaji makin jauh dari suami, justru harusnya makin sadar hak-hak mereka lebih terpenuhi lagi. Kan tujuan ngaji itu kan, Bu, ya. Jadi sebaiknya kalau seandainya hak suami sampai kemudian mengalahkan pengajian, sampai mengalahkan hak-hak suami, sebaiknya kurangilah pengajiannya. Cukup pakai YouTube, pakai apa aja, insyaallah itu lebih baik. Ya, wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika suami istri yang jarak jauh, anak setiap tulisan dokter nih, apakah setiap keluar rumah harus selalu izin ke suami walaupun hanya perginya ke pasar atau berkunjung ke rumah orang tua suami? Iyalah, etika tuh. Ya, ibu harus punya etika, harus punya akhlak. Ya, salah satu etika dan akhlak itu adalah ibu minta izin sama suami. Karena banyak suami kehilangan istri gara-gara tidak izin. Ya kan Bu, suaminya datang, istri tak izin mau kemana, bingung suaminya. Padahal ibu lagi di rumah tetangga sebelah kan, disangka pulang kampung, telepon orang ke kampung, mana istri, padahal tetangga sebelah. Gara-gara tidak izin tuh, sampai panik. Ya, nanti lapor polisi kehilangan, padahal di rumah sebelah. Ya. Jadi namanya minta izin itu sesuatu yang masuk pada etika hak dan kewajiban seorang istri kepada suami, supaya suami tidak was-was. Karena begini Bu, ada tipe-tipe suami itu pencemburu, ya, ada tipe-tipe suami itu ya cuekan, ada tipe macam-macam tipe-tipe suami itu. Ketika ibu kemudian izin itu, minimalnya suami tahu ibu mau pergi kemana, nyarinya juga enak dan menghilangkan suudzon di situ kan. Maka nggak masalah Bu, mau pergi jauh, ibu izin, karena izin sama suami itu berpahala Bu. Jangan dibilang bosan aku izin. Enggak, setiap ibu izin itu berpahala di situ. Bosannya justru berpahala. Maka sebaiknya minta izin. Wallahu a'lam. Ustaz, gimana menyikapi suami yang temperamental, pemarah dia, memberi nafkah hanya sekedarnya dan lebih asik dengan dunianya, main game, mancing, nongkrong. Siapa ini? Siapa ini? Apakah boleh wanita meminta cerai? Kan? Naik pula di tensinya. Ataukah bersabar lebih baik? Tapi sudahlah, rasanya kasihan juga sama suami. Jadi ngapain tanya? Iya Bu, ya kalau ibu udah sabar alhamdulillah. Tapi Bu, jangan gara-gara tukang mancing minta cerai. Iya Ustaz, lebih sayang sama ikannya daripada sama saya katanya. Maksudnya begini ya, ibu berdoalah sama Allah. Kan yang membolak-balikan hati itu bukan ibu. Ibu mau cereweti kan, mau pagi, siang, sore, malam diomeli Bu, tetap yang namanya hati suami itu yang membolak-balikan Allah. Maka minta kepada Allah, coba minta kepada Allah agar hati suami dibolak-balikkan ke yang baik. Syukur-syukur kalau doa ibu itu di waktu-waktu mustajab. Ketuk pintu langit. Doa itu kan mengetuk pintu langit. Tidak mungkin kalau langit diketuk-ketuk terhari-hari oleh doa ibu kok nggak dikabulkan, itu mustahil. Samalah umpamanya ibu tidak suka dengan saya, tapi hari-hari ibu ngetuk rumah saya, lama-lama saya buka juga lah. Sian kan? Udah seminggu dia tiap dari pagi siang sore ngetuk rumah terus. Dibuka juga lah lama-lama kan itu. Lah itu kepada makhluk. Dalam kaidah akidah itu kepada Allah mimbabil aula. Maka teruslah ketuk pintu langit itu, minta kepada Allah, lembutkan hati suami saya, Allah lembutkan hati suami supaya jangan pemarah lagi. Minta sama Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi kita, mungkin bagi Allah. Itu harus dipahami. Ya, ini yang pertama. Berdoa apalagi di sepertiga malam, akhir, di waktu adzan dan qomat, di waktu ketika turun hujan, di waktu di hari Jumat setelah asar, ataupun di waktu pagi sebelum terbit matahari, itu kan waktu-waktu mustajab itu. Ya, berdoa di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya temperamental suami ini itu ya kadang ada tabiat dia memang seperti itu, bawaan atau warisan. Atau sebenarnya suami itu ketika dulu ndak gitu baik orangnya, ndak suka pemarah, tapi berubah jadi pemarah. Itu terkadang pemicunya ibu juga. Jadi ibu yang nyalakan kompor, suami itulah apinya. Ya.
Kadang-kadang seperti itu, berarti kembali ke introspeksi. Boleh jadi ibu ini terlalu cerewet, akhirnya kemudian suaminya marah-marah kan itu ya. Kalau itu masalahnya, kurangilah cerewetnya, biar suami juga mengurangi marahnya. Jadi al jaza min jinsil amal namanya ya, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Jadi lihat kenapa temperamentalnya suami itu, karena apa? Oh dia turunan, udah turunan susah lah itu mau dirubah tuh. Memang turunannya pemarah kan, bapaknya lebih marah lagi, anaknya mungkin kuadrat kan. Jadi satu, yang kedua tadi pelajari tabiat suami, supaya kalau tahu tabiat suami, tahu ini yang membuat marah suami ini, jangan sampai melakukan itu. Ini yang membuat senang suami ini, lakukan itu. Lama-lama bu, insya Allah kalau terus berdoa, pelajari watak suami. Kemudian yang ketiga, ya nasihat, dinasihati, nasihati bahwa main game, kalau main game memang nggak ada untungnya ya, masih untung judi slot ya daripada game ya. Main game ini apa untungnya? Dia nggak apa-apa. Nongkrong juga nggak ada. Kalau mancing mungkin lah kau dapat ikan. Kalau nggak dapat ikan ya lah, sama aja ngabisin waktu. Intinya bersabar. Betul kata ibu, bersabar. Insya Allah bu, dengan bersabar nanti satu ketika lama-lama juga pasti berubah. Kan ada waktunya bu. Allah itu menciptakan suami ibu bukan dalam satu kondisi bu. Saya yakin, ibu harus yakin, Allah tidak menciptakan suami ibu itu dalam satu kondisi. Mungkin sekarang memang suaminya tukang nongkrong, tukang mancing, iya hari ini. Tapi esok lusa dengan berjalannya waktu insya Allah akan berubah. Dengan doa terus, nasihat, bersabar. Ada waktunya. Tidak mungkin Allah menciptakan satu kondisi, mustahil. Ya, karena orang itu kadang tertawa, kadang menangis, kadang bahagia, kadang sedih, kadang berkumpul, kadang berpisah. Itu kewajiban manusia seperti itu, diputar-putar seperti itu. Nanti ada waktunya kalau ibu sabar pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, apalagi di ujung pertanyaan, tapi sudahlah, nggak masalah katanya, ya, selesai jadi. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Tafadhali. Jika suatu saat ana dipinang oleh seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Jadi jika suatu saat ana dipinang oleh seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, kemudian ana berkeinginan jika setelah menikah nanti ingin hidup mandiri bersama suami, akan tetapi saat ana berdiskusi dengan orang tua ana terkait hal tersebut, orang tua ana seperti belum ikhlas jika ana pisah rumah dengan mereka. Bagaimana solusi yang tepat ya Ustaz? Karena ana anak terakhir. Jazakumullah khairan. Iya. Sebenarnya orang tua itu bukan tidak ikhlas. Dengan berjalannya waktu pasti akan mengikhlaskan. Cuman yang namanya orang tua di mana-mana, orang tua manapun, yang kepada anaknya mesti sayang. Apalagi anaknya pula sayang sama orang tuanya, tentu orang tua lebih sayang. Kecuali anaknya kurang ajar, durhaka, udah gak peduli itu orang tua. Kalau anaknya sayang sama orang tua, pasti orang tua sayang. Kalau bisa jangan kemana-mana kan. Ya sebaiknya iyah-iyahkan saja. Karena tujuannya bukan diskusi masalah dekat atau jauhnya dengan orang tua. Intinya mau kawin. Nah itu dulu tujuannya. Kawin dulu. Itu selamatkan dulu. Jangan gara-gara diskusi akhirnya tak kawin. Nah ini bahaya. Kawin dulu baru diskusi. Nah itu benar tuh. Ini belum kawin diskusi tak jadi kawin akhirnya. Gitu. Jadi saya sarankan nikah dulu. Dan nikah aja. Iya karena orang tua. Nanti yang ngomong bukan ibu, yang ngomong suami. Bang, abang aja yang ngomong. Nah, kan selesai tugasnya tuh. Itu suami, itu tugasnya. Ya. Kok yang pusing kok istrinya pula. Jadi sebaiknya kalau menurut saya diskusinya lupakan, kawinnya percepat. Nah, nanti akan ada solusi insyaallah setelah menikah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana batasan busana yang syar'i
bagi wanita. Karena terkadang bingung, banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Sebenarnya busana perempuan itu jelas harus menutup aurat, itu intinya. Inti daripada busana seorang wanita adalah menutup aurat. Kemudian tidak sempit, harus longgar, tebal, tidak transparan. Soal warna tidak ada masalah, asal jangan syuhrah saja memfitnah. Cuman menjadi perselisihan para ulama itu kan cuman soal masalah wajah dan telapak tangan saja sebenarnya, apakah harus ditutup atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib, seperti penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan menutup wajah dan telapak tangan itu tidak wajib. Artinya sadar itu tidak wajib. Tapi menurut pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan wajib karena sumber fitnah dari situ. Jadi itu masalah khilaf ulama saja. Tapi intinya berpakaian perempuan itu yang penting menutup aurat, longgar, tidak sempit, kemudian tebal, tidak transparan, dan bukan pakaian syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang memfitnah orang. Umpamanya warnanya penuh gitu, kayak pelangi nempel di badan kan Bu, ya, dari atas ke bawah, ya. Atau pakai kalung rantai gitu ya. Ini nampak ini. Nah, itu tak boleh. Atau pakai parfum dan begitu seterusnya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi inti pakaian itu sebenarnya mudah. Yang penting menutup aurat, itu saja. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya ketika melakukan ketika melakukan perasaan tidak begitu ridha tetapi melayani Ustaz, taat tapi ada keterpaksaan. Bagaimana hukumnya ketika melakukan perasaan kepada suami dengan perasaan tidak begitu ridha tapi tetap melayani Ustaz? Taat tapi ada keterpaksaan. Oh, setengah-setengah ceritanya ini. Melayani suami tapi setengah-setengah gitu ya. Kenapa Bu setengah-setengah? Apa suami setengah-setengah ngasih nafkahnya Bu? Sehingga setengah-setengah juga pelayanannya. Bu, rumah tangga itu bukan sistem barter. Itu harus Ibu paham. Ibu berumah tangga itu bukan sistem barter. Kalau suami saya baik, saya baik. Kalau suami saya jahat, saya jahat. Bukan itu. Kalau itu digunakan dalam berumah tangga, hancur lebur rumah tangga. Rumah tangga itu ladang mencari pahala. Suami jahat, tidak apa-apa, tetap saya baik. Suami saya tidak melayani saya tetap melayani suami. Karena yang menyuruh ibu berumah tangga itu bukan orang tua, tapi Allah. Dan Allah sendiri yang akan menjamin bahwa surga ibu itu ada di rumah tangga. Jadi rumah tangga itu jangan menggunakan sistem barter, nggak akan jalan. Tetapi ibu harus ingat ketika ibu berbuat baik sama suami, ini perintah Allah bukan perintah suami. Ini perintah Allah bukan perintah diri sendiri. Ini perintah Allah bukan perintah orang tua. Suami mau jahat terserah dia, yang penting saya baik. Kalau itu tujuan rumah tangga, kelar Bu, masuk surga Bu. Tapi kalau ibu menggunakan sistem barter, ngapain saya layani suami jangan layani saya? Ngapain saya baik saya suami dia aja jahat? Kalau kayak gitu Bu, nggak akan jalan rumah tangga. Ya, itu harus dipahami di situ ya. Jadi hilangkan perasaan seperti ini, niatkan berumah tangga itu mencari ibadah, mencari pahala. Kalau ibu kuat lanjut, kalau tak kuat dengan kezaliman suami, dengan ya mungkin bagaimana suami jahatnya, ya tinggal minta cerai. Jangan dilakukan, karena rumah tangga itu bukan segala-galanya. Rumah tangga itu wasilah masuk surga. Kalau ibu naik ke kapal yang nahkodanya ngarah ke surga, naik Bu di situ. Kalau udah putar-putar kapalnya di laut gak jelas tujuannya, turun dari situ ngapain juga? Cari kapal lain, selesai. Susah loh Ustaz. Ya gimana lagi memang seperti itu. Tapi kalau ibu mau sabar, ibu ambil kendalilah masuk surga di situ, itu lebih baik lagi.
Ya, jadi harus dipahami bahwa rumah tangga itu bukan menggunakan sistem barter, tapi rumah tangga dibangun di atas ibadah. Wallahu a'lam. Di sini saya hidup bareng orang tua. Saya ingin bekerja tapi tak meninggalkan ngaji. Mohon nasihatnya. Saya harus bagaimana Ustadz? Harus merantau untuk bekerja atau tetap ngaji sambil nunggu kondisi saya normal? Karena untuk memulai usaha sendiri saya belum ada modal. Qadarullah saya kembali dari nol sebelum punya apa-apa. Ini curhat apa tanya nih? Ya, alhamdulillah. Kalau seandainya memang kekurangan hidup dengan bekerja di luar bisa terpenuhi tanggung jawabnya. Kan yang penting kewajiban seorang suami itu tanggung jawab di nafkah. Ada namanya nafkah lahir, ada nafkah batin. Kalau itu tercukupi, pertama makannya, yang kedua minumnya, yang ketiga pakaiannya, yang keempat kesehatannya, yang kelima rumahnya, selesai. Kewajiban suami itu 5. 1 ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, dan ngasih kesehatan. Kalau sakit obati istri. Ini kalau 5-5-nya sudah terpenuhi, sudah. Nah, sekarang pertanyaannya, dia sudah memenuhi 5-5-nya enggak kepada istri? Kalau sudah terpenuhi, ngapain merantau? Di sini bisa ngaji, dekat dengan keluarga. Ya. Tapi kalau di sini kemudian nganggur, akhirnya lari ke ngegim atau tadi apa mancing atau apa, ya bagus merantau orang kayak gini. Ya supaya punya tanggung jawab. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, izin bertanya, saya pernah ada pertanyaan dari teman. Bagaimana hukum suami yang ketika marah selalu mengancam akan ditinggal pergi dan tidak peduli dengan anak istri, entah berapa nafkah dan lain? Apakah ini sudah jatuh talak karena suami pernah meninggalkan istri sampai hampir 6 bulan tapi akhirnya balik lagi? Oh, paham. Jadi kalau selama dia tidak mengucapkan kalimat talak, ya belum cerai. Itu ngancam-ngancam aja. Selama suami tidak mengatakan saya ceraikan kamu, jelas talak itu ada 2 kan Bu? Ada namanya talak soreh, talak jelas, saya ceraikan kamu, itu jelas. Yang kedua, talak tidak jelas, perlu tanya. Sebaiknya kau pulang ke rumah orang tuamu sana. Ada suami ngomong begitu, bagusnya kau pergi dari sini, pulang kau ke kampung kamu sana. Ini talak tapi tidak soreh. Yang seperti ini tidak jatuh talaknya sampai bertanya, apa maksudnya mas? Kau ngomong aku ini suruh pulang ke rumah orang tua, apa maksudmu tuh? Tapi nanyanya jangan waktu marah. Nanyanya kalau sudah reda. Maaf bang, kemarin itu mas kok bilang saya suruh pulang, itu maksudnya apa? Oh enggak, ngasih pelajaran. Berarti tidak cerai. Ya. Tapi kalau iya saya memang menceraikan kamu, berarti jatuh cerai. Makanya tanyanya jangan ketika emosi, pasti nanti bilangnya cerai kan gitu. Nah sekarang ini kan pembahasannya, ya dia hanya suka marah-marah, ya akan ditinggal, akan meninggalkan dan begitu seterusnya. Selama tidak ada kalimat cerai, maka tidak cerai. Apalagi setelah 6 bulan baru dia sadar, rindu pula, kangen sama istrinya, makin tidak cerai. Ya, pokoknya itu intinya, tidak menjatuhkan kalimat talak. Wallahu a'lam. Minta tolong dijelasin ciri-ciri wanita penghuni surga Ustaz. Ini tadi saya sudah jelasin. Ini butuh 2 jam lagi. Ini makanya nanti kita buat daurah lagi, insyaallah. Pengen jadi wanita surga, ya kebalikan wanita ahli neraka aja tadi dibalik-balik. Itulah kebalikannya. Ditambah dikit-dikit. Wallahu a'lam. Bagaimana jika tujuan istri mengaji menambah ilmu agar suami bisa ikut ngaji karena suami masih belum mau belajar sunnah? Bagaimana cara mengajak suami agar suami mengaji karena suami belum sholat 5 waktu ke masjid, sholat subuh masih kesiangan,
Anak laki-laki saya yang masih 11 tahun suka bertanya-tanya kenapa ayah seperti itu. Itu kan kadang-kadang diuji keluarga itu dengan suami. Begitulah Bu ya. Ada keluarga itu seperti keluarga Nabi Nuh. Suaminya baik, istrinya pula kufur. Ada keluarga itu seperti Fir'aun. Istrinya baik, suaminya pula kufur. Terbalik-balik kan? Kalau keluarga Nuh, keluarga Lut, istrinya jahat, suaminya bagus. Keluarga Fir'aun, suaminya jahat, istrinya bagus. Keluarga Abu Jahal, suaminya jahat, istrinya jahat. Ya, keluarga Nabi, suaminya baik, istrinya baik. Itulah keluarga Nabi Muhammad. Sekarang ibu kemana tuh? Ibu ke keluarga Fir'aun, ke keluarga Abu Jahal, ke keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, atau keluarga Nabi? Tinggal milih. Karena memang itulah ujian berumah tangga kan Bu. Ada suaminya baik, istrinya pula error ya. Ada istrinya baik, suaminya pula error. Ada dua-duanya error. Ada dua-duanya baik. Kalau saya lihat ini ngikut ke yang apa? Ke yang Fir'aun nih kayaknya. Fir'aun itu kan suaminya jahat, istrinya baik. Istrinya Asyah bintu Muzahim itu, istri Fir'aun itu satu di antara 4 wanita dunia terbaik. Bayangkan, suaminya bejat tetapi istrinya satu di antara 4 wanita terbaik dunia. Atas lisan Nabi, kata Rasul, wanita sempurna itu banyak, tapi wanita sempurna cuma 4, kata Rasul. Pertama istri Fir'aun, Asyah bintu Muzahim. Yang kedua ibunda Maryam bintu Imran. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulillah. Kemudian yang kelima adapun Aisyah, dibandingkan wanita-wanita yang lain sama dengan makanan paling lezat di antara makanan-makanan biasa, kata Nabi. Bayangkan, ibu ini berarti memang ya maaf gitu ya, dikasih ujian seperti keluarga Fir'aun. Tapi bukan berarti suami ibu Fir'aun lah ya. Saya hanya mencontohkan bahwa ada suami jahat, istrinya bagus ya. Ini mencontohkan saja. Jangan nanti pulang, Bang, kata Ustadz, abang ini Fir'aun. Kacau, makin tak boleh ngaji ke sini. Aku di Fir'aun kan gitu. Maksudnya ibu diuji sama suami. Apa yang ibu harus lakukan? Berdoa supaya dibolak-balikan hati suami. Berdoa. Yang kedua, kalau ibu ngaji harus semakin baik lagi, akhlaknya makin baik lagi, pelayanannya makin baik lagi, dandannya makin baik lagi, supaya ngajinya berpengaruh. Jangan ibu ngaji makin cerewet, makin malas dandan, makin malas. Ngaji di mana itu? Makin gak mau suaminya lah. Ya, jadi tunjukkan dengan ngajinya itu makin baik, suaminya lama-lama mau. Oh enak juga ya kamu ngaji di sana, kamu makin bagus kan, makin itu makin ini. Siapa gurunya? Gurunya si ini. Udah aku ikut ngaji lah. Gitu Bu ya. Jadi harus tunjukkan bahwa ngaji di situ harus lebih baik, lebih santun, lebih baik lagi ngomongnya, lebih tidak menyakiti lagi suaminya, ajak dengan baik-baik dan begitu seterusnya. Serahkan semua kepada Allah dengan doa tawakal dan sandarkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Apa yang Yang paling jauh. Ibu-ibu tahsin ada hadiah buat jemaah. Satu yang paling awal datang, hadiahnya apa ini? Udah ada hadiahnya. Jagung bukan? Oh jagung. Hadiah kedua tewel. Satu yang paling awal datang insya Allah dapat hadiah. Nomor 2 yang paling jauh insya Allah dapat hadiah. Yang ketiga yang paling sepuh insya Allah dapat hadiah. Dan pertanyaan dari saya sendiri insya Allah dapat hadiah. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaannya satu saja, sebutkan ciri wanita penghuni neraka.
Itu aja lah. Tahu gak, sebutkan satu aja wanita penghuni neraka. Coba. Iya Bu. Ahsanti mumtazah, Masya Allah. Insya Allah dapat jagung Bu. Dapat jagung kan? Iya, katanya dapat jagung. Alhamdulillah, 1 karung kan? Iya, 1 karung. Wallahu a'lam Bu, ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang ya mungkin agak keras, mungkin karena saya bukan orang Jawa Bu ya, jadi dialeknya juga dialek Melayu, Medan, mungkin ada Bataknya sedikit, ada Maduranya sedikit, jadi mungkin ya agak keras, agak cepat, kurang dipahami. Ya inilah saya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami, ya, diresapi dan syukur-syukur diamalkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,